kemerdekaan siap dilaksanakan. Laksanakan. Sekolah minggu hari ini dipimpin oleh Kapten Tiwi, prajurit Eli dan prajurit Elo. Pasukan sekolah minggu Bethlehem siap gerak. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Monitor, mana musuh? Hei, prajurit Eli, prajurit Elo, lihat sekolah minggu kita sudah mulai. Nah, shalom adik-adik. Hari ini berjumpa lagi bersama Lau Setiwi dan prajurit Eli, prajurit Elo. Hari ini lihat mereka membawa senjata. Nah, kita semua adalah pasukan Laskar Kristus. Ayo adik-adik di rumah, semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan pujian Laskar Kristus. Siap? Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus siap gerak. Nah adik-adik, kita akan mau berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Doa pembukaan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kamilah Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita mengganti pujian kita. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Teman-teman, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar.
firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Lau Setiwi dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya mengambil sikap doa, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, berkatilah Lau Setiwi yang akan membawakannya, biarlah kami dapat menyimaknya dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini sebelum Lau Setiwi mau masuk cerita, Lau Setiwi mau cerita sedikit tentang masa penjajahan bangsa Indonesia. Nah pada masa penjajahan bangsa Indonesia, Indonesia penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kelaparan, penuh dengan sengsara adik-adik. Langsung bangsa Indonesia ingin bebas dari masa penjajahan itu. Lalu mereka berperang adik-adik dengan menggunakan alat seadanya seperti bambu runcing, senjata, dan alat-alat lainnya. Nah, tema kita pada hari ini yaitu senjata rohani. Apa itu senjata rohani? Ya, senjata rohani adalah firman Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan ini adik-adik? Mari kita membuka Efesus 6 ayat 10. Papa mama di rumah bisa membantu adik-adiknya. Kita membuka dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Lau Setiwi akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan musuh terbesar kita juga adalah si iblis. Iya, kenapa iblis? Ya, karena iblis selalu mencuri sukacita kita, membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, selalu merebut konsentrasi kita kepada Tuhan. Salah satu contohnya apa? Ketika kita di sekolah sedang berulangan, sedang fokus mengisi soal-soal, tiba-tiba ada bisikan, hei kamu menyontek saja supaya kamu dapat 100 dan kamu cepat selesai. Nah itu adalah perkataan iblis adik-adik. Ada juga begini, ketika ibadah sekolah minggu online mau mulai, adik-adik ada yang masih tidur, ada yang fokus main game, ada juga yang sekolah minggu lagi, masih bermalas-malasan. Itu juga adalah pekerjaan si iblis. Si iblis mau mencuri perhatian kita dari Tuhan. Nah adik-adik, lalu bagaimana cara kita untuk melawan si iblis ini? Kita harus membaca firman Tuhan dan harus melakukan firman Tuhan. Nah, tadi Lau Setiwi sudah bercerita tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, penjajahan artinya rakyat yang menderita. Kita sekarang berada dalam rakyat yang sudah merdeka. Nah, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Anak-anak kemerdekaan Indonesia? Nah, pastinya kita harus menjadi anak yang berprestasi.
Berprestasi caranya harus rajin belajar, rajin membaca, dan rajin mengerjakan PR. Terus yang kedua, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita harus sopan santun mulai dari perkataan kita dan tingkah laku kita. Nah, dengan adanya penjajahan adik-adik, lahirlah sebuah para pahlawan, yaitu Patimura, Insinyur Soekarno. Nah, begitu juga dengan Yesus Kristus adik-adik, telah datang di dunia untuk membebaskan kita dari penderitaan-penderitaan, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi bukan berarti kita terus melakukan dosa. Kita ingat untuk selalu minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak melakukan dosa lagi. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada minggu ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Sekarang mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada bangsa ini, untuk anak-anak yang taat kepada Tuhan juga, dan kami mampu untuk melawan iblis, dan supaya kami juga semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa saya, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan membawakan persembahan kita. Persembahannya bisa dikirimkan oleh nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau bisa juga dibawa oleh langsung ke gereja oleh Lause Wasti atau Lause Mary. Bersama-sama kita naikkan pujian Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, adik-adik, doa persembahan dipimpin oleh teman kita. Mari kita doa. Tuhan Yesus, datang si Tuhan Yesus. Aku sehatan, lalu Tuhan Yesus. Aku mau tambahan sama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri setiap ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ayo bersama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat setiap pimpinan, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini saya telah mengikuti ibadah sekolah minggu, biarlah firman yang telah saya dengarkan, saya dapat praktekkan di dalam kehidupan saya masing-masing. Terpujilah namamu, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa, adik-adik tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, rajin bercuci tangan, dan
jaga jarak, dan pola hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati.